Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Suara Dakwah Pari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berhikmat untuk umat. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, saya Sartodo Halawa dari Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Kabupaten Sidoarjo. Saat ini saya bersama narasumber kita, yaitu Ibu Priska. Beliau adalah Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Shalom, selamat pagi Ibu Priska. Shalom, selamat pagi Bapak Sartodo. Baik, pagi ini kita akan membahas topik yang menarik Ibu Priska tentang halal dan haram secara perspektif Kristen. Bagaimana pandangan halal dan haram dalam perspektif Kristen menurut Ibu? Oke, baik. Sebelum kita menjawab panjang lebar tentang halal dan haram, menurut perspektif Kristen, kita akan membahas satu-satu apa itu halal dan apa itu haram. Oke, untuk halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, suci, dan bersih. Jadi, dalam Kristen bisa diartikan sebagai sesuatu yang diperkenankan oleh Allah. Segala sesuatu yang membuat Allah itu senang. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasih. Sedangkan haram itu adalah sesuatu yang dilarang, najis dan dosa. Dalam Kristen berarti perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus dan kehendak Tuhan Yesus dan dianggap sebagai dosa atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun dalam Perjanjian Baru, banyak aturan dalam hukum Yahudi yang ada di Perjanjian Lama itu tentang halal dan haram, itu konteksnya makanan. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggenapi atau mengubah tentang konsep halal dan haram itu dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Apakah perbedaan dari halal dan haram itu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Oke, baik. Kita bedah dulu yang dari Perjanjian Lama ya. Dari Perjanjian Lama ini kalau kita lihat di kitab Imamat dan kitab Ulangan, ada banyak aturan seperti tentang makanan yang haram ya. Kalau di Perjanjian Lama di Imamat 11 itu makanan yang haram itu seperti babi, kemudian binatang memamah biak, darah, binatang berkaki 4 dan lain sebagainya, itu haram di Imamat pasal yang 11. Kemudian ada juga yang tindakan haram seperti penyembahan berhala, berzina, mencuri ataupun membunuh dan lain-lain. Itu di Perjanjian Lama, konteksnya seperti itu. Sedangkan di Perjanjian Baru, Yesus membawa pembaharuan, yaitu dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 18-19 yang berbunyi begini. Tuhan Yesus mengatakan, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi dalam perut lalu dibuang ke jamban." Dengan demikian, ia menyatakan bahwa semua makanan halal. Nah, perikop ayat ini tentang perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Itu tentang makanan ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 9-16, itu tentang penglihatan Petrus pada saat itu. Ditunjukkan dengan berbagai macam makanan-makanan yang menurut orang Yahudi itu najis. Kemudian pada saat itu Petrus ragu ya, karena masih memegang adat Yahudi. Kemudian Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.
Artinya fokus orang Kristen bergeser dari hukum lahiriah ke hati, ke iman kita, dan ke moralitas kita. Haram bukan lagi tentang makanan, tetapi tentang hati dan iman kita. Jadi jika bukan makanan yang membuat haram, tapi itu hati ya, dan iman atau dan moralitas kita. Apa yang membuat kita itu di dalam Kristen bukan haram makanan itu, atau sebaliknya, karena tadi kita dengar dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Betul sekali. Apa yang membuat orang Kristen itu di situ haramnya di perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, bukan dari makanannya. Ya betul. Jadi halal dan haram dalam Kristen bukan lagi mengenai makanan, karena tadi makanan itu apa yang kita makan masuk ke dalam perut, nanti keluar ke jamban. Jadi tidak ada hubungannya dengan halal dan haram lagi menurut Yesus. Tapi perbuatan kita, kelakuan kita yang berkenan kepada Allah dan tidak menyalahi hukum atau ajaran dari Tuhan Yesus. Yang dianggap haram, tidak boleh, atau itu dosa dalam Kristen biasanya terkait dengan dosa moral kita, perbuatan kita yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Seperti kalau percideraan, roh iri dengki, permusuhan, hawa nafsu, penyembahan berhala yang ditulis di Galatia pasal 5 itu semua adalah perbuatan yang Tuhan tidak suka, dan itu pasti dosa. Dosa berarti haram. Begitu. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan kasih, karena ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih, seperti itu. Kemudian hidup tanpa pertobatan itu juga adalah dosa, seperti itu. Sedangkan yang disampaikan halal bukan lagi tentang makanan, sudah tidak bicara tentang makanan lagi, tapi perbuatan kita. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 30 sampai 39 kita tahu ya tentang hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jika kita memiliki kasih kita kepada Tuhan, kemudian hukum yang kedua adalah dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu perbuatan yang baik dan halal, seperti itu. Kemudian hidup suci dan jujur. Tuhan tentu mengajarkan kita untuk selalu berbuat jujur dan hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kemudian mengampuni. Nah, ini sekarang yang kita bicarakan tentang halal, bukan lagi tentang makanan. Berat ya, dan susah sekali juga untuk di dalam ajaran Kristen ini tentang halal dan haram secara atau perspektif Kristen. Kalau begitu ya bolehlah makan apa saja ya. ini pertanyaan ini. Berarti orang Kristen boleh makan apa aja, iya, boleh minum apa aja. Perlu kita ingat. Semua boleh kita makan, semua boleh kita minum. Orang Kristen bebas, tapi harus bijaksana dan berhikmat. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-23 bilang, semua itu boleh. Jadi tidak ada dilarang untuk makanan ya. Semua itu boleh, tapi apakah itu semuanya berguna dan membangun kita? Contohnya, kita boleh minum anggur. Ya, kita boleh minum anggur, nggak dilarang. Tetapi yang dilarang adalah mabuk. Karena pada saat kita mabuk, kita sudah melakukan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita bisa marah, kita bisa membunuh, kita bisa lain sebagainya pada saat kita mabuk. Jadi minum anggurnya yang tidak kita larang, tetapi perbuatannya yang kita larang. Makan babi. Kalau kamu kolesterol ya jangan makan babi. Itu haram untuk tubuhmu, gak baik untuk kesehatanmu. Jadi makan babi boleh, tapi lihat kondisi kita, berguna atau tidak untuk tubuh kita. Dan satu lagi, jangan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain.
apa yang kita lakukan, akankah kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, terima kasih Bu Priska. Sama-sama. Tentang pemaparannya dalam halal dan haram secara perspektif Kristenan. Sekali lagi terima kasih. Jika saya simpulkan bahwa halal dan haram menurut firman Tuhan adalah bukan perbuatan atau bukan soal makanan, tetapi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah podcast ini pagi ini. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Untuk anak-anak muda atau orang dewasa, khususnya orang Kristen, tetap semangat beribadah dan melayani Tuhan. Amin.